teknologi itu memang pembantu, tapi 80% masih agro. Dan tentunya mungkin di Indonesia ini mau nggak mau, suka nggak suka masih kalah dengan negara tetangga. Tapi harapan kami hadirnya PT BES, hadirnya narasi-narasi yang kita bangun ini, semoga ke depan kita mampu bersaing dengan negara tetangga. Karena betul-betul alhamdulillah sampai saat ini kita memberi dampak ekonomi maupun peningkatan terkait pertanian ini cukup besar sekali. Menimba bahwa di daerah Kaltim, Kalimantan ini jumlah tanaman apalagi puncaknya sawit. Kalau saya tadi sepanjang tol Balikpapan Samarinda kanan kiri apa? Sawit, duit, gitu kan? Nah makanya harapannya saat ini memang nanti kita paparkan produk-produknya, namun saya mau bercerita sedikit terkait pengalaman-pengalaman. Saya dulu seorang pengusaha Pak Bu, saya dulu seorang pengusaha dan umur saya saat ini masih muda, cuma baru 37 tahun. Dan waktu itu historia, saya umur 23 tahun saya sudah memulai bisnis dan alhamdulillah bangkrut. Tapi punya hutang nggak banyak, baru 6 miliar waktu itu. Umur 23 tahun. Terus kemudian bangkit lagi, kemudian umur 27 tahun saya memulai bisnis lagi, alhamdulillah bangkrut lagi Pak Bu. Nggak banyak, cuma 60 miliar hutang saya. Tapi alhamdulillah siapa yang membantu menyelesaikan saya? Ini. Saya punya hutang 60 miliar, selesai masalah. Jadi teman-teman harapannya di mitra ataupun non mitra PTB yang punya hutang 1 juta, 100, 1 M, 2 M, nggak usah bersedih seakan-akan mau bunuh diri, nggak usah. Banyak solusinya. Insya Allah ke depan harapannya semuanya di sini yang hadir hutangnya lunas. Dan saat ini alhamdulillah di PT BES ini sudah nggak ada Pak. Saya kenapa saya bermitra dengan PT BES? Karena PT BES ini unik. Pak Haji Febrian sahabat saya dulu. Mas Feb ini sahabat saya manggil beliau Mas, karena memang kita sering dekat, kita sering discuss. Beliau ini luar biasa PT BES. Mana ada jual pupuk lainnya dapatnya kaos, beli pupuk transaksi banyak dapat kaos, di sini jual pupuk dapat pajero Pak, jual pupuk dapat uang 1 miliar, nggak ada. Jadi kita juga banyak lah, dan sampai saat ini omset di PT BES luar biasa sekali, nanti kita paparkan. Namun saya mau bercerita dikit. Saya seorang pengusaha Pak. Waktu itu sebelum pandemi saya punya usaha, ada divisi ekspor impor. Dan kenapa saya impor dari negara tetangga? Karena memang harga di luar itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Waktu itu saya impor jahe dari Thailand. Nah, waktu saya impor jahe itu, saya Pak datang ke sini waktu kontainer saya ada di Jakarta, saya melihat banyak kontainer Pak berjejer. Kebetulan forwardingnya teman saya kenal baik. Bang, tanya Bang, kontainer berjejer ini isinya apa? Jawabnya beras katanya. Beras. Kaget saya Pak. Padahal kalau saya orang Jawa, maaf kalau orang Jawa ngomongnya medok Pak ya. Jadi sepanjang saya Jakarta Surabaya kanan kiri isinya sawah. Sepanjang jauh pandangan mata sawah. Kaget saya, apa kurang beras di Indonesia? Sehingga masih impor. Terus tak tanya, Mas, bro, ini harganya berapa? Kok sampai impor harganya berapa? Rahasia, pelit amat, tak kafir mie ayam deh. Dan saya santai, airnya boleh, saya rayu boleh. Saya lihat kaget Pak. Berapa harganya? Harga beras broken 5 itu berarti yang kecil-kecil hanya 5%. Yang kecil-kecil, kalau orang Jawa bilang menir atau yang lembut itu 5%. Berarti masuknya beras premium. Itu harganya kurs rupiah cuma 5.100 beras broken 5, sedangkan di sini beli paling 12.000, 11.000, minim 9.000. Itu ya pertanyaannya. Kenapa di luar negeri bisa menjual harga 5.100? Untung nggak mereka? Untung lah, bisnis harus worth it, untung. Sedangkan di sini harga beras petani jika beli harga 6.000, petani demo, betul nggak? Pertanyaannya, kenapa
kenapa di luar negeri bisa jual beras lebih murah, di Indonesia nggak bisa. Ini tuh harus tahu dulu nih, masalahnya tahu dulu, kita kupas. Terus kemudian saya waktu itu impor sendiri juga Pak. Saya tawari awal pandemi, saya ingat sekali 2019 awal sebelum pandemi. Saya ngambil cabai kering dari India, impor cabai kering dari, dapat tawaran cabai murah sekarang, cabai kering seingat saya kira-kira itu 30.000, di bawah 30.000 cabai kering per kilo dari India. Nah artinya padahal kita tahu bahwa cabai kering ke basah ke kering itu basah ke kering 10:1, 10 kilo basah 1 kilo kering. Berarti di India cabai harganya di bawah 3.000. Untung nggak mereka? Kalau nggak untung nggak mungkin dijual. Pertanyaannya, di India jual cabai basah di bawah 3.000. Di Indonesia jika cabai dibeli harga 6.000, petani demo Pak, petani cabai bangkrut dan lain sebagainya. Sedangkan saya lihat di TV Pak, di TV itu masih joget-joget, nari-nari, aca-aca, naik ini ngiring jari. Kalau nggak percaya lihat film India ini masih joget-joget. Di Indonesia demo, di sana joget-joget. Pertanyaannya, kenapa sana lebih murah, sini enggak? Ini bicara pertanian. Artinya garis bawah Pak, petani mengambil sisa setelah proses olah lahan, pemupukan, pengolahan dan HOK dan lain sebagainya, kemudian hasil panen. Jadi petani mengambil selisih dari itu. Tinggal kita menghitung berapa kos yang kita keluarkan, berapakah hasilnya. Bisnis lagi Pak, kembali lagi duit lagi, gitu kan? Nah, yang terjadi di Indonesia ini nggak seperti itu. Saya cerita sedikit. Saya tinggal di Semarang Pak. Kadang Jakarta, kadang Semarang, kadang di Bali, pindah-pindah aja. Dan tinggal di mana bingung saya. Hari ini pun saya tinggal di Samarinda, besok pindah kemana, jadi bingung tinggalnya di mana. Cuman di tempat kami daerah Semarang ada Kendal, ada Demak, ada daerah-daerah yang padi, sentra padi itu Pemalang. Itu yang terjadi apa Pak? Jadi di tempat kami itu nggak tahu sini sama apa enggak, ada fasilitas dari bank. Kalau dulu di sana ada Bank BRI, beberapa bank memberi fasilitas hutangan 15 juta untuk tanam semusim padi dalam 1 hektar. Nggak tahu sini sama apa enggak, cuma di tempat kami itu ada. Nah, biasanya petani itu dalam 1 hektar dapat hutangan 15 juta. Untuk apa? Untuk mungkin ada yang sewa, ada yang punya sendiri. Terus kemudian beli biaya pupuk, olah lahan, penanaman sampai panen itu kira-kira di tempat kami rata-rata 13 juta sampai 14 juta. Sisa 1 sampai 2 juta itu pun habis Pak. Buat apa? Sisanya buat kondangan, anak minta jajan dan lain sebagainya, habis. Biaya penanaman 13 juta, sisa 2 juta habis sampai panen, menunggu panen itu habis. Kemudian pas waktu panen nggak berani pulang. Kenapa? Kan debt collector nunggu depan rumah itu. Hasilnya nggak maksimal, ditagih sama dan lagi. Itu yang terjadi. Artinya memang banyak hal-hal yang harus kita. Kenapa nggak dibikin biaya tanam biayanya cuma 45 juta? Jadi biaya memangkas biaya kos, karena petani mengambil dari sisa selisih. Berapa olah tanam, berapa hasilnya, kemudian berapakah hasil endingnya, panennya berapa. Kita menghitung, harus dihitung. Dan itu yang terjadi, dan artinya di Indonesia itu masih kalah jauh. Kalau di luar negeri sudah menggunakan al-sintan, pertanian. Bahkan maaf, kalau di Jepang itu nanam padi dalam gedung Pak, itu real. Tanaman-tanaman itu tanaman asli semua dalam gedung. Gitu. Dan itu memang ada hal, nanti kita kupas satu persatu. Namun artinya saat ini yang terjadi di Indonesia, tanah kita tuh rusak parah. Kenapa? Karena maaf saya tidak itu, karena saking banyaknya pupuk yang diberikan. Sedangkan kita tahu bahwa pupuk kimia memang dibutuhkan tanaman, namun ditolak tanah kita. Itu masalahnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya butuh pupuk formulasi di mana tetap dibutuhkan tanaman, namun memperbaiki tanah kita. Dan insya Allah produk-produk yang kita tampilkan ini, kita sampaikan ini nanti akan kita paparkan, tapi nanti bisa dicoba dulu. Jadi mungkin di sini asing ya, mungkin terkait produk-produk bagi yang tahun mitra, tapi kita paparkan dari sini.
Kita mulai pemaparannya. Mungkin Pak silakan dibantu slide terkait fotosintesa. Yang slide baru namanya eco farming fotosintesa, ada tambahan. Ini adalah pupuk cair Pak. Ini produk yang masih lama. Kalau ini kemasan yang lama sebelum kita, yang baru sudah kemasannya 50 gram dan namanya eco farming fotosintesa. Dan ini kita tanggal 18 bulan Oktober kita selesai perizinan. Sebelum itu Pak, pupuk ini menarik, pupuk cair ini. Sebelum itu kita sudah menggunakan, namun hanya untuk demonstrasi demplot. Waktu itu PT BES menyampaikan bahwa ada dua yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, share di sosial media. Karena waktu itu dalam proses perizinan, tapi 2021 sudah selesai perizinannya. Jadi sudah kelar. Tapi waktu itu boleh dibeli, boleh didevelop, namun tidak boleh di share sosial media.